Jangan lupa subscribe channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kesempatan ini ingin saya gunakan untuk menyertai saudara-saudara yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tatap muka dengan saya dan rombongan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya pada hari ini kita bersama-sama bisa menyaksikan suatu upacara peresmian jalan yang telah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum maupun juga menyaksikan panen raya di Tanah Miring, Kabupaten Merauke ini. Rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa perlu kita panjatkan karena segala sesuatu yang kita usahakan semata-mata hanya karena rahmat dan ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia bisa berusaha, tapi segala sesuatunya Tuhan yang telah menentukan. Karena justru kita merasakan rahmat dan berkah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa ini, saya dengan Bu Harto dan para menteri memerlukan datang kemari untuk menyertai kegembiraan dari rakyat Merauke, baik penduduk aslinya maupun juga para transmigran, di dalam menyatakan rasa syukurnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena jerih payahnya setelah membuka hutan, kemudian juga menggarap sawahnya, bisa berhasil melaksanakan panenan raya, dan di beberapa daerah yang telah panen pula kita mengetahui hasilnya sungguh sangat memuaskan. Mengenai pembangunan dalam bidang pertanian, khususnya mengenai pembangunan untuk meningkatkan produksi beras yang menjadi pangan pokok daripada rakyat kita, sejak semula kita berikan prioritas yang kemudian terus kita perhatikan dan tidak akan ada henti-hentinya sampai nanti fungsinya, suksesnya dalam bidang pertanian inilah harus mampu mendukung dari pembangunan industri yang kuat. Karena itu pembangunan pertanian pada umumnya, khususnya pembangunan dalam bidang meningkatkan produksi pangan ini tidak akan ada henti-hentinya. Bahkan kita harus berusaha jangan sampai sukses yang telah kita capai ialah setelah 17 tahun kita berusaha sejak tahun 69 sampai 84 swasembada beras. Ini jangan sampai kemudian kita kembali kepada keadaan kekurangan pangan. Pangan memang dibutuhkan oleh rakyat kita. Kita memang bergembira bahwa dalam bidang pangan, khususnya beras, yang tadinya kita merupakan negara pengimpor beras yang besar, artinya yang banyak, akhirnya 84 kita bisa swasembada. Dan kemudian terus kita pertahankan 84 sampai pada 94 dari 10 tahun sudah kita mempertahankan, dan tetap pula sukses kita bisa mempertahankan swasembada beras tersebut. Walaupun di sana sini memang saudara-saudara barangkali juga mendengar adanya impor, tapi sebenarnya juga kita juga mengekspor. Mengekspor dalam arti apa? Bukan lantas menerima devisa, tapi kita meminjamkan stok nasional kita kepada negara-negara yang sangat membutuhkan.
antara lain adalah Vietnam, kemudian lantas juga Filipina, antara lain juga daripada negara di Afrika, Tanzania. Inilah kita pinjemi daripada beras dan stok persediaan kita pinjemkan untuk dipakai karena mereka memang kurang. Apa sebabnya? Karena kita memang telah merasakan betapa susahnya bagi suatu negara yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan daripada rakyat. Sebelum tahun 84 kita menghadapi kesulitan itu. Karena itulah kita punya kelebihan stok gitu. Kita pinjamkan kepada mereka itu yang kemudian kita impor kembali dalam rangka mereka mengembalikan beras tersebut bila mana kita perlukan. Ini antara lain juga merupakan salah satu sukses bahwasanya beras bila kita gunakan untuk tidak mencukupi pangan daripada rakyat kita, akan tapi juga kita bisa lebih mewujudkan kerjasama antar bangsa. Ini semua juga karena jerih payah daripada para petani-petani kita. Pelaksanaan peningkatan produksi beras dengan melewati intensifikasi, macam-macam intensifikasi yang kita lakukan, mulai daripada Bimas, Insus, lantas kemudian Suprainsus, dan yang sekarang yang terakhir ini Suprainsus dengan menggunakan urea tablet ternyata bisa menghemat penggunaan pupuk, tapi produksinya justru meningkat. Gitu. Ini pun masih merupakan salah satu cara untuk lebih menjamin daripada kebutuhan beras di Indonesia di kelak kemudian hari, sehingga dalam rangka mempertahankan swasembada beras masih ada titik-titik terang. Di sampingnya itu akan mengadakan ekstensifikasi, ialah perluasan daripada area seperti halnya yang dilakukan oleh para transmigrasi, kemudian lantas meninggalkan daerah yang sudah padat, lantas kesempitan daripada tanahnya, kemudian pindah. Di sini adalah penambah area daripada tanaman beras, berarti dalam rangka ekstensifikasi. Setelah nambah berapa nanti ratusan ribu hektar bahkan jutaan, kita melaksanakan intensifikasi, berarti juga akan meningkatkan beras atau produksi itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu semuanya harus tetap kita usahakan agar supaya bisa lestari. Tadi telah saya katakan, transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk semata-mata, apalagi juga ada penelitian bahwa saya transmigrasi adalah memindahkan kemiskinan daripada rakyat yang hidup miskin di Jawa, di Bali, dan juga di Nusa Tenggara Timur misalnya, lantas pindah, tapi akan tetap miskin saja. Bukan demikian. Kita melaksanakan transmigrasi dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan daripada transmigran, sehingga pendapatannya tersebut akan bisa mencukupi kebutuhan daripada hidupnya, baik daripada kebutuhan pangannya maupun jalan berada kebutuhan pangan. Di sampingnya itu juga tidak hanya para transmigran, tetapi penduduk asli juga harus bisa meningkatkan pendapatan dengan cara-cara bercocok tanam, sebagaimana saudara-saudara yang baru datang yang telah berpengalaman, kemudian meniru, dan disinilah akan mendapatkan pula daripada tambahan penghasilan melewati bercocok tanam sesuai apa yang dilakukan oleh para transmigran ini. Saya harapkan agar supaya pembangunan artinya kerjasama benar-benar bisa dilaksanakan. Kewajiban daripada para transmigran tidak hanya untuk dirinya, tapi juga supaya mengajar kepada penduduk asli sedemikian rupa sehingga mereka pula bisa akan menambah produksinya, berarti pula akan menambah penghasilannya tersebut. Sebaliknya daripada penduduk asli juga supaya benar-benar meniru, belajar. Orang belajar itu tidak ada batas waktunya. Selama kita masih hidup, dengan sendirinya kita memang harus juga tetap belajar. Lebih-lebih para petani, kalau belajar melewati teori dan sebagainya itu sulit. Tapi kalau belajar secara visual, artinya meniru, melihat daripada apa yang dilakukan oleh orang lain, dan kemudian meniru, kalau belum tahu kemudian menanya, ini akan lebih cepat daripada kita berikan teori. Nah, disinilah antara lain juga pentingnya para penyuluh lapangan agar supaya mempunyai kesabaran untuk didik para petani sedemikian rupa sehingga betul-betul mereka itu bisa menerapkan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi itu.
Itulah akan saya mendapatkan informasi, memperoleh informasi daripada saudara-saudara, baik daripada penduduk asli maupun juga daripada para transmigran. Apakah ini ada untungnya atau tidak? Dan memang ada beberapa negara besar, mereka mengkritik, seolah-olah transmigrasi ini akibatnya akan menyisihkan orang-orang penduduk asli, sehingga kehidupan daripada mereka terdesak oleh si pendatang ini. Padahal program kita tidak demikian. Kita itu memindahkan daripada satu tempat ke tempat lain. Kalau orang-orang Barat barangkali mempunyai pengalaman begitu, misalnya pendatang di Amerika, ya orang aslinya lalu menjadi saudara. Itu tanah di Australia barangkali juga demikian. Tapi kita tidak mempunyai program yang demikian itu. Karena itu mereka mesti punya khawatir yang seolah akan mendesak kehidupan daripada penduduk asli. Di Indonesia tidak ada acara demikian. Bahkan sebaliknya, kita belum bisa mengangkat penduduk asli tersebut bisa mempunyai pengetahuan dan juga keterampilan dalam meningkatkan berbagai produksi usahanya, apakah pertanian, lingkungan perikanan, maupun juga daripada peternakan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya minta terutama daripada penduduk Irian dan penduduk Merauke, kepada petani yang pada asli, tidak petani, ya jual. Jadi, saya ingin menanyakan kepada saudara pengalaman selama sebelum transmigran datang kemari dan kemudian setelah transmigrasi datang kemari, ada manfaatnya atau tidak, atau kemudian ada kesengsaraan, menimbulkan kesengsaraan hidup daripada para petani asli di Merauke ini. Coba saya ingin mendengarkan pengakuan dari saudara. Namanya saudara. Maju lagi. Jadi bisa diterima daripada saudara-saudara yang datang dari luar Merauke maupun Iran ini bisa diterima oleh penduduk asli di sini. Kami siapkan. Saya terima. Yang terima karena memang ada manfaatnya, bukan sebaliknya. Artinya nanti para transmigran mendatangkan kesengsaraan